Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, dan tidak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tausiah kali ini adalah memelihara ikhlas membuat hati lapang. Oke, ikhlas itu membersihkan diri dari pujian manusia. Orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan apapun selain melakukan suatu kebaikan. Mereka tidak akan menginginkan ucapan terima kasih dan tidak ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Apalagi sampai mengharapkan diberi uang sebagai imbalan atas kebaikan atau pertolongan yang sudah dia lakukan. Kemudian mereka menolong karena memang ingin menolong. Bahkan tak jarang orang yang ikhlas menyembunyikan kebaikannya dan melupakan hal itu sesegera mungkin. Karena tidak ingin kebaikan yang sudah dilakukan memunculkan sifat ria dan pamer. Mayoritas orang-orang ikhlas hati juga tidak mencari masalah dengan orang lain. Dalam agama Islam, ikhlas terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, salah satunya adalah ikhlas muftadi. Nah, ikhlas muftadi ini adalah orang yang memiliki rasa ikhlas ini di dalam hatinya memang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat menjalankan ibadah dengan baik, namun sayangnya mereka masih terpikat akan dunia. Mereka melakukan segala ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kesulitan. Dengan ibadah, mereka berharap bisa terhindar dari kesulitan itu sendiri. Menghindari diri dari kesulitan, orang-orang ini juga beribadah dengan tujuan mendapatkan keberuntungan serta kebaikan. Yang kedua adalah ikhlas abid. Nah, kalau ikhlas jenis ini adalah ikhlas tingkat lebih baik dari ikhlas yang sebelumnya tadi. Orang yang memiliki ikhlas abid di dalam hatinya sudah berhenti melihat dunia. Mereka tidak lagi tertarik dengan urusan dunia seperti harta, tahta, dan sebagainya. Buat mereka, dunia itu kecil dan tidak ada harganya. Mereka beribadah dan menjalankan semua perintah agar kelak ketika dihisab, amal mereka lebih baik dan dosa mereka lebih ringan. Dan akhirnya bisa memasuki surga bersama orang-orang beriman. Sementara yang ketiga, jika ikhlas abid lebih baik dari ikhlas muftadi, maka ikhlas muhib ini satu tingkat lebih baik daripada ikhlas abid. Berbeda dengan ikhlas abid yang beribadah karena mengharapkan surga dan ingin menghindari neraka, mereka yang memiliki ikhlas muhib justru tidak menginginkan keduanya. Mereka tentu ingin masuk surga, namun ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah karena mereka membutuhkannya. Mereka beribadah karena sadar beribadah itu merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Nah, yang keempat ini adalah ikhlas yang terakhir adalah ikhlas arif. Ikhlas ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dari ikhlas-ikhlas yang lain. Mereka beribadah karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mereka lakukan tidak terasa seperti ibadah lagi. Mereka menganggapnya bukan lagi sebagai kewajiban, namun sebagai kebutuhan. Hatinya cemas jika tidak melakukan atau tidak melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika ibadah yang harus dilakukan adalah ibadah wajib. Dan mengingatkan ini adalah kebutuhan, maka ibadah ini jelas tidak boleh dilewatkan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ikhlas itu mudah diucapkan, namun sangat sulit sekali untuk dilakukan dan tidak semua orang bisa melakukan. Namun di balik semua kesulitan untuk ikhlas menerima keadaan, terdapat juga segudang manfaat ikhlas yang sangat jarang disadari oleh banyak orang. Di antaranya membuat hati lebih tenang. Saat menghadapi masalah atau musibah, hati kita dilanda berbagai perasaan seperti cemas, sedih, marah, kecewa, penyesalan, dan sebagainya. Jadi satu di dalam hati kita yang membuat kita merasa tidak tenang. Alhasil apapun yang kita kerjakan terasa buruk dan selalu salah.
Salah satu cara untuk mengatasi masalah hati yang berat ini, ikhlas bisa menjadi jawaban. Saat kamu sudah ikhlas dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu akan jauh lebih baik kondisinya. Tidak ada lagi marah, kecewa, ada penyesalan, dan sebagainya. Sekian dulu tausiah ringan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan kehidupan kita dalam membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik pribadinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.